Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Om Swastiastu, Nama Budaya. Oke, di episode malam kali ini kita akan membahas dengan judul tema Mbah Gede Situs Gaprang. Nggoromo. ya matur nuwun ya. Hawik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Matur nuwun, ini kita kedatangan tamu dua orang satria yang memang rasanya kaula muda ini sekarang lagi sangat tertarik dengan pengetahuan sejarah besar di Nuswantara, karena memang kita dalam beberapa perjalanan itu kita telah mengadakan Dharma Bakta. Kalau di Bali disampaikan dengan istilah perjalanan Tirtayatra. Jadi perjalanan ke beberapa situs-situs gitu ya. Jadi episode kali ini ya matur nuwun kembali bersama saya Ki Sadi Sunarto Timur, yang kebetulan untuk malam ini kita didampingi oleh saudara-saudara kita yang nantinya akan menjadi satu perjalanan panjang agar kita bisa membagikan pengetahuan leluhur untuk mencapai kecerdasan sebagai manusia yang telah lahir di bumi Nuswantara Jawa. Dan sepatutnya kita itu patut bangga dan bahagia karena leluhur kita itu banyak sekali meninggalkan peradaban besar ya, baik itu berupa seni, budaya, kepribadian laku utomo, sampai meninggalkan aksara, sastra dan sebagainya. Bahkan juga yang jarang sekali dikupas, yaitu tentang situs-situs gitu ya, situs-situs prasejarah. Sampai kemudian kepada sejarah, dan di sanalah sebenarnya awal mula cerita atau pagelaran budaya bangsa itu dimulai. Tapi di Nuswantara Jawa ini rupanya kok belum ada yang mencoba untuk menggali kembali. Nah, salah satunya di desa kita di Kabupaten Blitar ini ada sebuah desa yang namanya Gaprang. Di sana ada situs Arcang Gaprang, konon masyarakat setempat menyebutnya Mbah Gede. Nah, ini tentunya anak-anak muda yang sedang ingin menggali tentang pengetahuan sesuatu yang sangat rahasia sebenarnya ya. Karena apa ya? Karena Candi Gaprang itu justru sangat spesial. Candi yang kira-kira di Jawa Timur itu jarang ada. Dan sangat vulgar. Konon candi ini dianggap sesuatu yang terlalu vulgar, sehingga orang sekarang menyebutnya pornografi gitu kan. Nah, ini perlu kita ungkap sebenarnya. Itu yang sangat menarik gitu. Karena di sana banyak sekali situs-situs atau relief ya. Relief yang harus kita cerna, harus kita pelajari tentang arti seorang laki-laki dan arti seorang wanita itu. Sehingga di sana ada gambar situs, nanti akan kita tayangkan ya di video kita di kesempatan ini agar para pemirsa tahu seperti apa saat kita mengadakan puja bakta di sana ya, itu. Nah, di episode ini kenapa kita awali harus dekat di Candi Gaprang? Di Candi Gaprang itu kalau kita lihat itu adalah cerita yang sekarang lagi tenar sebenarnya. Orang-orang, anak-anak atau remaja-remaja yang sudah mulai mempunyai kedewasaan tentu tidak lepas dari itu. Karena di sana menunjukkan tentang istilah orang Jawa namanya sarutomo. Saru tapi utama. Yaitu yang kaum laki menunjukkan palusnya yang sebesar dan sepanjang dada. Yang putri
seakan-akan siap untuk menerima. Nah, ini sangat menarik ini ya. Ya, itu kira-kira pembukaan saya begitu. Mungkin dari perbicaraan kita di malam hari ini nanti semoga semakin gayeng ya. Karena apapun yang terjadi ini merupakan satu kabar berita dan mestinya kita gali sedalam-dalamnya. Ya, monggo barangkali ada yang mau memberikan satu pengalaman-pengalaman atau pertanyaan-pertanyaan agar kita lebih lebih semarak di malam hari ini gitu. Ini kan menurut yang pernah saya dengar dari warga sekitar dekatnya Candi Gaprang. Candi Gaprang itu asal usulnya itu bagaimana kok bisa recolnya itu berbentuk kemaluannya si laki-laki kok ada di dada, itu ceritanya bagaimana itu? Ya, jadi gini, kemarin kita sempat ya meneliti dengan kadang-kadang kedewa guruan. Kebetulan kita punya perkumpulan yang namanya Kadewa Guruan Sapta Arga Nuswantara. Ini kebetulan Astungkara dari berbagai daerah, dulur-dulur itu ingin terus menggali situs-situs itu, sehingga kemarin sudah banyak mengadakan perjalanan ke beberapa situs yang mesti harus di rumah dihormati kembali gitu. Nah, cerita itu memang menarik ya. Artinya bahwa tahun itu adalah tahun di masa zaman Singhasari. Di masa zaman Singhasari ya. Jadi kalau melihat relief dan angka tahunnya itu adalah dibuat di masa zaman Singhasari itu ya. Nah, di sanalah mestinya manusia itu harus mengkaji. Makanya kalau kita tahu tentang pengetahuan para bini sepuh dulu, manusia laki-laki itu punya daya atau punya, kalau orang sepuh digambarkan pusaka sodolanang. Ya, kekuatan laki-laki itu memang ada di pelanangan. Sehingga kaum lanang, kaum laki punya pelanangan. Kaum putri pun punya pawadonan. Tuh. Nah, arca yang di sana itu sebenarnya memberikan satu pengetahuan pendidikan yang sangat tinggi. Bahwa manusia yang terlahir di dunia itu harus melahirkan manusia. Karena manusia harus melahirkan manusia. Dari kata manusia harus melahirkan manusia inilah sebenarnya ada regenerasi. Atau ada nanti membentuk sebuah dinasti atau keluarga besar. Dalam cerita mitologi Jawa, pelanangan laki-laki itu digambarkan dengan istilah sodolanang. Artinya daya yang kuat, mampu untuk membawa kewibawaan seseorang, mampu membawa kecerdasan seseorang, mampu membawa keselarasan adem ayem tentremnya seseorang. Seperti halnya kaum wanita. Makanya kalau kita punya istri, walaupun bertengkar seperti apa gitu ya, kemudian kita itu berkumpul sama istri, rasanya selesai. Nah, disitulah maka leluhur kita ini membuat fragmen atau cerita. Nah, bentuknya seperti Candi Gaprang itu. Mengapa seorang laki-laki itu harus dikatakan jantan? Bahkan kalau kaum Jawa Tengah menyebutnya lek wong lanang ora jantan jenenge sontul loyo. Sontole ki loyo, ora iso ngadeg. Nah, dianggap wong wis ora duwe harga diri. Sehingga digambarkan bahwa palus atau pelanangan itu besar, artinya kuat, setinggi dada. Artinya golek rasa tali rasa, dipegang. Jadi gambarnya begini, kaki kanannya
tangan kanannya megang kaki kanan, tangan kirinya megang palusnya laki-laki sebesar dada. Artinya bahwa setiap manusia pada saat ia sudah mendapatkan kama atau nafsu, itu manusia diminta untuk mengendalikan. Artinya dipegang itu dikendalikan. Jangan kalau bernafsu itu punya sifat yang tidak patut gitu. Jadi gambarnya dipegang itu kalau sudah metenteng, punya daya kekuatan bira yang tinggi itu harus dikendalikan. Iya. Makanya ada istilah sodo lanang punya daya kendali sodo. Ya kan di luaran sana kan banyak kasus seperti kekerasan seksual, kekerasan saat birahi. Itu adalah penyampaian dari situs relief yang ada di Gabrang itu, yang kemaluannya yang ada di atas dada itu. Pengendalian. Ya, pengendalian. Artinya bahwa manusia itu kalau bernafsu, itu daya kekuatan nafsu itu digambarkan sifatnya angkara. Sehingga besar. Meringis besar gini. Orang itu kalau sudah bernafsu, ya, terus terang, kalau tidak dikendalikan, kalau marah mesti kalap. Apapun bisa terjadi. Apapun bisa tidak terkendali, sehingga digambarkan daya kekuatan laki-lakinya itu atau palusnya itu pada saat besar kudu sepanjang dada. Artinya setiap nafsu birahi itu harus mampu menyelaraskan tentang rasa tali rasa saat ia berhubungan segama dengan istrinya. Se itu selaras, gama itu pranatan. Jadi mestinya seorang laki-laki dan perempuan itu harus punya keselarasan rasa. Saat apa? Saat bersegama atau bersetubuh. Nah, disitulah makanya seorang laki-laki yang dikatakan jantan itu mampu membuat senang wanita itu merasa terselesaikan. Gitu kan? Kadang-kadang kalau orang sedang berhubungan, maaf ini sudah pada besar-besar semua ya. Ini kalau tidak ada keselarasan untuk mencapai rasa kebersamaan. Ya, rasa kebersamaan itu sebenarnya kehendak Tuhan. Orang percaya atau tidak percaya, dilakukan apapun saja, seperti apapun saja melakukan kesegamaan itu, rata-rata hampir 90% jadi anak. Berarti di balik semua itu Tuhan berkehendak. Nah, di situ orang berkehendak, Tuhan berkehendak. Sehingga untuk mempertemukan antara punya alat kelamin laki-laki dan perempuan itu begitu indahnya diselaraskan dengan budaya yang disebut budidaya. Agar budidaya itu bisa menjadi suri toladan, contoh kepada yang lain. Sehingga kalau kita melihat perkawinan itu begitu banyak sekali metodologi ilmu pengetahuan yang dibentuk dalam budaya, adat istiadat, yang di situ syarat akan banyak makna. Nah, karena saat berhubungan itu dekat sekali antara nafsu dan Tuhan, sehingga harus diselaraskan dengan kasih sayang. Dengan lambaran kinasih sayang. Ya, makanya arcanya mesem, senyum gini. Nah, kenapa? Saat terjadinya daya persegaman itu, kalau terlalu kasar nanti akan mempengaruhi sifat atau sanatanya seorang wanita yang segama atau laki-laki yang segama. Contohnya, kalau kita pengen berhubungan dengan istri dengan keras, kasar, pasti istri kita itu mudah marah. Karena di sana itu sebenarnya tali rasa yang paling tinggi. Makanya si lambaran kasih sayang. Sehingga digambarkan saat pelanangan laki-laki itu begitu kencang, dikendalikan. Dan harus sampai ke dodo. Artinya menyelaraskan rasa.
Nah, makanya di tradisi Jawa pada saat temu manten itu balang-balangan gantal mestinya. Jadi yang laki-laki balang gantal, gantal tahu ya. Jadi suruh, ada jet, ada apa namanya gambir, terus kemudian ada pohon buah pinang itu dibungkus, diparingi lawe, terus kemudian diikatkan. Rasa tali rasa sejatining rasa sing tumitah oneng dodoning doyoning balang-balangan gantal yang terbuat dari suruh jangkep itu iso jangkepi rasa ning suruh sesuruh gitu. Makanya laki-laki diminta balang ke telengnya yang wanita. Yang wanita balang ke kakinya laki-laki. Artinya seorang laki-laki itu harus senantiasa dalam perbuatan apapun saja bersilambaran kasih sayang. Dan seorang istri itu harus ngetutne lakune wong lanang. Tapi anehnya logika sekarang enggak begitu. Katanya biar menang balang-balangan bantalnya itu dulu-duluan. Nah, akhirnya geger gitu ya. Nih. Jadi tadi diceritakan bahwa saat seorang laki-laki dan wanita itu sudah siap, artinya digambarkan dengan keselarasan sehingga bahasanya dalam ilmu sepuh dikatakan kama sutra. Kama itu nafsu, sutra itu halus. Jadi digambarkan nafsu itu harus silambaran kasih sayang yang halus seperti sutra yang indah. Makanya perlu pemanasan, perlu komunikasi yang baik ya, diranjang. Kalau perlu ranjangnya diberi wangi-wangian, diratus bawahnya ya, ratus itu bisa menghilangkan penyakit. Dan kutu-kutu di bawah ranjang itu tidak ada kalau sering diratus. Sehingga kamar itu kalau harum, bersih, ya, kemudian tertata rapi, pasti yang laki-laki sering sakit emah. Kenapa? Mama, gitu ya. Nah, karena kadangkala seorang wanita itu dalam proses puncak sampai merasa senang dalam persegamaan itu biasanya silambaran kasih sayang. Dan di sana harus ada kepandaian seorang laki-laki bagaimana membuat wanita itu terasa tentram, ayem ya, kemudian bisa melakukan itu dengan irama yang indah sampai ada keselarasan untuk bersama-sama menumpahkan rasa terima kasih atau rasa syukur saat bersama-sama mencapai puncaknya. Nah, ini kan pendidikan yang luar biasa. Makanya di Gaprang itu sebenarnya banyak relief yang bisa dibaca di sana. Tuh, jadi masalah itu ada yang perlu dikupas kembali karena relief Gaprang itu ternyata banyak makna. Banyak filosofinya yang mendalam. Yang kan kalau di situs Gaprang kan saya merasa itu situsnya seperti beda sama yang lainnya. Bimbani danu sira makarakara. Tubuh harus disiapkan, dibersihkan dengan disiplin suci. Inilah ajaran Patanjali, Yama dan Niyama, dua pilar etika yang membentuk karakter seorang yogi sejati. Yama adalah pantangan mulia, ahimsa, jangan melukai makhluk manapun. Satya, ucapkan dan hiduplah dalam kebenaran. Asteya, jangan mengambil apa yang bukan hakmu.
Brahmacharya, jaga kemurnian hasrat. Aparigraha, lepaskan kelekatan pada dunia. Niyama adalah disiplin batin. Shaucha, bersihkan tubuh dan hati. Santosa, temukan damai dalam apa yang ada. Tapah, hadapi tantangan dengan keteguran. Swadhyaya, renungkan kebenaran suci. Dan Iswara Pranidhana, serahkan segalanya pada kehendak Tuhan. Dengan meniti jalan ini, engkau sedang membentuk bejana yang layak bagi Kundalini. Engkau bukan sekadar siap, engkau pantas, karena kekuatan sejati hanya turun pada hati yang telah jernih. Maka jangan buru-buru mengejar cahaya. Bersihkan jalan menuju cahaya itu terlebih dahulu. Di ujung jalan ini, barulah Kundalini bangkit, bukan karena dipanggil, tapi karena dirimu telah menjadi rumah baginya.